Karaeng Galesong, Assalamualaikum yang bernama warahmatullahi lengkap I wabarakatuh, Manindori I Lur. Karet Saya Tojeng sekarang berada Karaeng di Galesong, Malang, lahir pada di Bonto tepatnya Majangnang di Pabineang, Bonto Lebang, Ngantang. Galesong, Kabupaten Ini Takalar, saya mau Sulawesi Selatan dan wafat di Ngantang, menelusuri Malang, jejak Jawa Timur, di tanggal makam 21 beliau, November yaitu tahun Karaeng Galesong. 1679. Beliau adalah seorang laksamana Angkatan Laut Kesultanan Gowa yang terus melakukan peperangan di laut melawan VOC bahkan setelah perjanjian Bongaya 1667 ditandatangani. Dipercaya bahwa Karaeng Galesong adalah pangeran, putra dari Sultan Hasanuddin dari permaisurinya yang keempat. Karaeng Galesong adalah harta berharga Kerajaan Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia adalah putra Sultan Hasanuddin, tapi bukan putra mahkota. Galesong adalah putra keempat Sultan dari istri yang bernama Ilomotobo. Saat masih berusia muda, Galesong sudah sering diterjunkan dalam peperangan untuk meredam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Bakatnya sebagai ahli strategi dan panglima perang sudah terasah sejak usia belia. Nama asli Karaeng Galesong adalah I Manindori. Nama gelar lengkapnya adalah Karaeng Galesong Karaeng Tojeng. Selain ahli seni perang, Galesong adalah kesatria gagah perkasa yang menguasai ilmu pengetahuan tinggi. Galesong adalah nama sebuah daerah kerajaan Gowa di bagian selatan. Galesong adalah daerah yang makmur dan menjadi lumbung pangan kerajaan Gowa. 4 tahun setelah perjanjian Bongaya ditandatangani pada 1671, Karaeng Galesong memutuskan pergi meninggalkan tanah leluhurnya. Ia pergi mengembara berlayar ke arah barat untuk menyusun strategi dan melanjutkan perlawanan melawan Belanda, bangsa asing dari Eropa yang sangat ia benci. Kekalahan kerajaan Gowa atas Belanda tidak menyurutkan mental Galesong melanjutkan perjuangan. Dari Gowa, Karaeng Galesong berhasil mendarat bersama rombongannya di Pelabuhan Banten pada Oktober tahun 1671. Tujuan kedatangan Karaeng Galesong ke Banten adalah untuk membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Pertempuran yang terjadi antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan VOC dikenal sebagai Perang Banten. Di tengah berlangsungnya Perang Banten, Raden Kajoran mertua dari Raden Trunojoyo dari Madura yang sedang mempersiapkan pergerakan melawan Sunan Amangkurat I dari Kesultanan Mataram, datang untuk meminta bantuan. Raden Kajoran kemudian memohon agar Karaeng Galesong mau membantu Trunojoyo melawan VOC di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masa itu, di wilayah Jawa Timur terdapat 2 penguasa besar dan disegani, yaitu Sri Susuhunan Prabu Tawangalun II di Belambangan, dan Panembahan Maduretno Pangeran Trunojoyo di Sampang, Madura. Sudah sejak lama kedua penguasa besar ini saling bantu untuk melawan VOC. Mereka berdua juga sama-sama menjadi incaran penguasa Mataram Sri Susuhunan Amangkurat I. Kedatangan Karaeng Galesong di Jawa Timur disambut baik oleh Trunojoyo dan Tawangalun. Trio ini kemudian mengadakan pertemuan di Kedaton Sampang. Mereka bersatu padu melanjutkan perlawanan terhadap Kerajaan Mataram dan Belanda pada tahun 1676 sampai tahun 1679. Bersama pasukannya, Galesong menyerang Gresik dan Surabaya yang saat itu merupakan daerah kekuasaan Mataram. Pasukan Karaeng Galesong berhasil mengubrak-abrik pasukan Amangkurat I. Karaeng Galesong akhirnya menjadi menantu dari Trunojoyo. Karaeng Galesong bersama Trunojoyo kemudian menyerang Mataram dan VOC dengan mengerahkan pasukan gabungan dari Madura, Makassar, dan Surabaya yang berkekuatan 9.000 prajurit. Perlawanan ini cukup fenomenal. Pada Oktober tahun 1676, pasukan Mataram dan Belanda berhasil dikalahkan dalam pertempuran Gegodok yang diikuti dengan serangkaian kemenangan di pihak Trunojoyo dan Karaeng Galesong. Serangan Galesong bersama pasukan dari Makassar ini merupakan sejarah baru bagi Kerajaan Mataram dan Kerajaan Gowa. Sebelumnya di zaman Sultan Agung,
Kerajaan Mataram dan Kerajaan Gowa sangat kompak dalam menjalankan pemerintahan untuk melindungi rakyat dan memerangi kezaliman. Dua kerajaan ini juga sama-sama membenci Belanda. Dua kerajaan ini juga sama-sama pemeluk Islam yang taat. Hingga masa akhir pemerintahan Sultan Agung, persekutuan yang dijalin dua kerajaan ini benar-benar terpelihara dengan baik. Kerajaan Mataram dan Kerajaan Gowa terus berhubungan. Komunikasi itu diantaranya dilakukan dengan saling berkirim surat. Pada 1644 utusan Mataram untuk Kerajaan Gowa dibalas dengan surat-surat dan banyak hadiah. Sayang, hubungan baik yang dijalin dua kerajaan besar ini pada akhirnya meredup di zaman Sunan Amangkurat I, Raja Mataram berikutnya yang menggantikan Sultan Agung. Pada 1646, tidak ada lagi utusan Kerajaan Gowa yang datang ke Mataram. Retaknya hubungan kedua kerajaan ini bisa jadi adalah company. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang sangat anti Belanda, tapi tidak dengan Amangkurat I. Sang raja penerus yang naik tahta di usia muda itu dikenal menjalin perdamaian dan bersahabat dengan company. Sikap Amangkurat I ini membuat orang-orang Gowa jadi tidak menyukai Mataram. Berbanding terbalik dengan Mataram, Kerajaan Gowa di bawah Sultan Hasanuddin tetap konsisten. Belanda tetap dianggap sebagai musuh yang harus dibinasakan. Melihat mulai retaknya hubungan kedua kerajaan itu, Van Goens duta Belanda untuk Mataram memprovokasi Amangkurat I untuk mengibarkan genderang perang dengan Kerajaan Gowa. Van Goens meyakinkan Amangkurat I bahwa Mataram pasti bisa menaklukkan Gowa dan menjadikan kerajaan di Pulau Rempah-Rempah itu sebagai bawahan Mataram. Namun hasutan itu tak dihiraukan Amangkurat I. Van Goens tidak menyerah meski hasutannya tidak ditanggapi oleh sang raja. Ia terus meyakinkan Amangkurat I untuk mengibarkan perang untuk menaklukkan Kerajaan Gowa. Bahkan dengan pede Van Goens mengatakan Mataram akan jadi kerajaan terbesar di dunia jika berhasil mengalahkan Gowa. Sayang, Amangkurat I tetap tidak tertarik dengan mimpi-mimpi yang diucapkan Van Goens. Mataram semakin mesra dengan VOC, sedangkan Kerajaan Gowa perlahan-lahan berhasil dikalahkan oleh penjajah dari Eropa. Kalahnya Kerajaan Gowa di Pulau Rempah-Rempah ternyata bukan akhir dari perang antara Gowa dengan Belanda. Yang terjadi berikutnya justru adalah serangan putra Kerajaan Gowa yang membuat Mataram berada di titik kehancuran. Sang penakluk Mataram dari Kerajaan Gowa itu adalah Karaeng Galesong. Karaeng Galesong, salah satu putra terbaik Kerajaan Gowa itu wafat setelah 3 tahun menaklukkan Mataram. Ia tutup usia di usia 24 tahun pada tanggal 21 November tahun 1679 di daerah Ngantang, Kabupaten Malang. Ada catatan kuno yang menyatakan Galesong wafat di Kediri. Memang pada masa itu Ngantang adalah wilayah Kabupaten Kediri dan saat ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Malang. Kematian Karaeng Galesong sendiri ada banyak versi. Ada yang mengatakan ia meninggal karena sakit dan ada pula yang menyatakan ia tewas dibunuh oleh pasukan gabungan Belanda dan Mataram. Makam Karaeng Galesong di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur itu hingga kini ramai dikunjungi banyak orang. Banyak pejabat keturunan Makassar yang berziarah ke tempat ini.